warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Lestari dengan NIM 2004100087 dari Unit 1 PGSD Universitas Samudra. Nah, baiklah, di sini saya ingin membuat video presentasi bahan ajar, di mana di video ini saya menjelaskan rencana bahan ajarnya, kemudian proses pembuatannya, dan penggunaan bahan ajarnya. Nah, jadi bahan ajar yang akan saya buat adalah video animasi pembelajaran dari aplikasi Canva, dari Canva. Nah, jadi video animasi pembelajaran ini adalah sebuah media pembelajaran yang sangat bermanfaat yang bisa digunakan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Video animasi pembelajaran ini dia ada materi-materi yang sangat menarik dan interaktif sehingga membuat pembelajaran itu tidak merasa jenuh dan bosan. Jadi di video ini tuh banyak sekali animasi-animasi yang keren, yang menarik, yang bisa menarik perhatian siswa untuk belajar. Baiklah, mari kita coba cara pembuatannya. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita pertama membuka Google terlebih dahulu, boleh Google Chrome ataupun Google ini, kemudian kita ketik canva.com. Oke. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Ini menggunakan Canva Guru ya, teman-teman. Jadi ada juga Canva, kalau teman-teman nggak punya Canva Guru bisa juga Canva biasa. Cuman di Canva biasa itu dia elemennya banyak yang pro. Kalau yang pro itu berarti dia berbayar. Kalau misalnya berbayar dia susah, nggak bisa di-download nantinya gitu kan, susah dibuka. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngubah Canva biasa itu jadi Canva Pro bisa, tapi berbayar, harus bayar dulu supaya jadinya Canva Pro. Dan ini yang saya gunakan ini Canva biasa, Canva Guru. Nah, ini kita mulai buat desain. Terus ini ada, kan karena ini mau buat video animasi, jadi ini tekan video pendidikan. Nah, ini awalnya seperti ini tampilannya. Terus kita bisa buat mencari desainnya di sini. Misalnya kita mau pakai desain yang mana nih? Banyak ini desainnya ya. Bisa teman-teman buka sesuai selera, sesuai yang mana menarik, disesuaikan dengan materi. Ini misalnya saya menggunakan yang ini. Nah, seperti ini dia. Nah, tinggal kita ubah aja. Welcome. Misal di sini mau kita buat nama kita terlebih dahulu ya, Irma Lestari. Ini hapus saja. Nah, ini buat NIM-nya 2004100087. Nah, selesai. Nah, jadi gini dia. Oke, lanjut template selanjutnya. Nah, ini dia. Kita mau backgroundnya itu lain, boleh kita cari backgroundnya di sini. Misalnya background papan tulis. Tekan grafis nih, lihat semua, lihat yang mana mau kita gunakan. Nah, misalnya ini nih. Oke, kita sesuaikan aja. Nah,
di situ kita ingin menambahkan teks, misalnya di sini dia teks, tambahkan kotak teks. Mau buat judulnya ya, kita coba pendidikan. Salah. Pancasila sebagai nilai kehidupan. Oke. Ini sesuaikan aja. Salah. Yang ini ya. Diperkecil. Misalnya warna tulisannya mau dirubah, boleh di sini dia. Mau warna apa teman-teman? Banyak pilihan warna nih. Ataupun dari sini juga bisa, nih banyak pilihan warnanya. Oke, kita mau warna putih. Oke, selesai. Nah, kemudian misalnya teman-teman mau menambahkan elemen yang lain, boleh. Misalnya elemennya burung Garuda Pancasila. Nah, ini dia. Mau ditaruh di mana? Di sini, disesuaikan aja. Oke, selesai. Terus teman-teman mau elemen guru yang sedang mengajar, guru mengajar. Nah, ini dia, banyak sekali ya, mau dari yang perempuan, lelaki, semuanya ada. Misalnya kita pakai yang mana? Ini misalnya. Nah, jadi ini kan ini arahnya kemari, ini papan tulisnya di sini. Teman-teman mau balik seperti apa? Seperti ini tekannya. Ya, langsung terbalik dia. Jadi sesuaikan aja mau seperti gimana. Nah, kita pindah ke sini aja ya, biar nggak semak sekali. Oke. Tapi ini kan tidak bisa bergerak nih, tidak ada animasinya. Misalnya teman-teman mau mengubah jadi animasi gitu kan, yang ada bergerak kan, di sini nggak ada nih yang bergerak. Kita tulis dulu sini ya, tes bergerak. Nah, ini kan tidak ada nih yang bergerak nih, belum ada keluar. Kalau misalnya teman-teman mau rubah itu bisa, tapi caranya kita harus buka Google lain. Kita harus buka YouTube terlebih dahulu. Nah, di YouTube ini teman-teman bisa tulis green screen guru mengajar. Oke. Nah, ini yang hijau-hijau ini banyak sekali. Ini dia bergerak gitu dia. Kita tes ya. Iklan. Nah ini kan banyak nih, ada ini yang tuh kayak menyapa hai gitu, terus ada ini yang tangannya bergerak-gerak, banyak sekali. Nanti teman-teman tinggal cari aja green screen guru mengajar. Ini kita download. Saya biasanya downloadnya melalui save from. Setelah kita download kan masuk tuh ke laptop kita, ada di file download kan. Kita hapus dulu.
Nah, kalau kita mau unggahnya gimana? Tekan yang ini, unggah, terus unggah filenya di sini. Nih, gini dulu, ini kan video. Nah, kita unggah filenya di sini. Nah, carilah tadi tuh video kita yang mana yang udah di-download itu kan, yang green screen itu. Nah, ini misalnya ini nih. Misalnya nih green screen yang ini nih ya, kan green screen. Tapi karena saya sudah download, jadi sudah ada di sini. Nih. Jadi langsung saja saya masukin ya. Nih, langsung saya masukin. Nah, ini kan warnanya hijau. Kan nggak mungkin kita letakkan di sini yang warnanya hijau gini kan. Jadi harus di edit video dulu, kemudian ini klik penghapus latar belakang. Nah, jadi dia loading nih. Nah, langsung udah terhapus nih, baru kita pindahkan, kita sesuaikan aja. Misalnya oke. Ya, jadi kan bergerak nih, ada animasi-animasinya. Dah, lanjut. Terus teman-teman mau nambahkan elemen backgroundnya, background lain bisa, misalnya background ruangan. Nah, ini ada banyak nih, misalnya yang ini, langsung aja sesuaikan aja bentuknya. Kok hilang? Oke. Nah, udah. Di sini misalnya mau buat sila pertama kan. Sila pertama itu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya itu bintang. Nah, kita cari di sini. Bintang Pancasila. Oke. Nah, ini dia, tinggal kita klik. Nah, sesuaikan aja. Nah, disitu selanjutnya mau kita tulis teks. Nah, teksnya ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sesuaikan saja dengan keinginan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ganti dulu apa nih? Nah, lanjut. Jadi kalau misal teman-teman ingin menambahkan elemen, maaf, sorry, belum terhubung. Jadi ini dia harus terhubung dengan koneksi internet ya. Jadi kalau misalnya nggak ada koneksi internet, dia nggak bisa buka apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambahin elemen apapun, misalnya entah elemen panah atau apa, bisa shape panah, buka aja. Nah, ini banyak sekali. Ataupun elemen berdoa, misalnya berdoa. Nah, ini banyak sekali elemennya. Elemen berdoa sesuai agamanya ya, ini banyak nih, sesuai agama masing-masing. Jadi apapun itu bisa teman-teman
ketik aja di sini apa yang diperlukan untuk materinya, cari yang menarik supaya pembelajaran itu juga menarik, nggak membosankan. Terus jika ingin mengambil gambar yang udah dari Google gitu ya, nah teman-teman misalkan tadi di Google dia udah di save, buka Google, langsung masukkan ke sini nih, unggah, terus cari mana gambar yang udah di save itu, kemudian langsung ditambahkan. Video gitu juga. Nah jadi kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan background gitu ya, bisa dari sini nih backgroundnya. Nah ini banyak sekali backgroundnya. Nah bisa teman-teman cari, terus juga bisa teman-teman ketik aja di sini misalnya instrumen. Nah ini banyak juga, teman-teman dengarkan terlebih dahulu mana yang pas backsoundnya. Terus kalau misalnya teman-teman mau nambahkan suara teman-teman sendiri, itu bisa di sini nih, unggahan, kemudian di audio. Kan tadi tuh suaranya udah kita rekam melalui HP, kemudian dikirimkan ke WhatsApp di laptopnya, kemudian disimpan. Nah ketik di sini unggah, nah langsung masukkan terus suaranya, nanti dia bakal ada di sini nih. Nah ini di sini, ini suara saya yang sudah pernah saya upload, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh. Nah ini bisa diupload di sini, ataupun ada audio yang teman-teman udah cari di YouTube gitu kan untuk backsound, karena mungkin di sini nggak ada backsoundnya. Nah bisa teman-teman unggah di sini juga gitu, jadi supaya videonya itu makin menarik. Ini kita contoh nih, dia nanti bakal ada di sini nih. Bentar ya, kita hapus dulu, kita taruh. Nah bakal keluar nih dia di sini. Nah di sini bisa teman-teman atur volumenya mau berapa, mau direndahin ataupun ditinggikan, bisa dari sini. Nah, misalnya mau duplikat, langsung mau tetap suara yang ini, bisa diduplikatkan ini satu track gitu. Habis itu, nah ini misalnya di sini teman-teman mau tambahkan animasi. Nah ini bisa teman-teman buat di sini. Nah ada animasi, misalnya nih ada banyak nih, ada neon hanyut nih, misalnya usap dia jadi seperti ini, misalnya geser, terbit. Nah jadi banyak sekali animasinya, boleh teman-teman sesuaikan saja. Nah terus ini misalnya mau cari elemen yang lain, ini mau cari desain yang lain, boleh langsung aja di sini. Nah ini tinggal diketik mau desain apa gitu kan yang teman-teman mau gunakan, langsung aja diklik. Jadi video animasi ini sangat bermanfaat kali untuk pembelajaran, karena animasinya yang menarik dan interaktif. Ini membuat anak-anak itu jadi semangat belajar, nggak jenuh, nggak itu aja, jadi kayak ada yang dilihat gitu kan, yang bergerak-gerak, jadi membuat mereka tuh lebih semangat lagi. Nah ini kita mau lihat yang udah saya buat ya, yang udah saya buat. Ini tadi kita contohkan cara buatnya. Nah ini yang udah saya buat. Nah itu tadi kalau misalnya teman-teman udah buat, udah desain, itu dia bakal tersimpan sendiri, jadi nggak usah takut kayak bakalan hilang atau enggak, itu nggak usah takut, jadi dia bakal tersimpan sendiri. Nah ini yang udah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah ini yang udah saya buat, ini memakai suara saya. Nah
ini kenapa ininya ada dua gitu kan, padahal sama aja. Nah ini karena ini yang green screennya ini dia itu emang waktunya cuma 10-8 detik, jadi dia nggak bisa ditambahin lagi, makanya langsung diduplikat, disesuaikan dengan suaranya. Nah ini video filmnya ini bisa disesuaikan dengan suaranya, misalnya suara sampai sini ya video disesuaikan sampai sini, harus disesuaikan. Oke. Nah ini ini langsung aja cari di elemen ataupun di desain. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Canva Pro itu banyak sekali elemen-elemennya ya, tapi kalau misalnya kayak Canva biasa itu sulit karena kayak banyak yang berbayar. Ini waktu penjelasan perumusan Pancasilanya. Ini saya ngambil videonya ini dari YouTube yang sudah saya masukkan. Oke, nah ini dia masuk ke bagian burung garuda simbol-simbol. Oke, di sini ada maknanya juga, makna sila pertama, kemudian contoh penerapannya. Ini dia, ini contoh penerapannya, kita dengerin ya. Nah ini gambar-gambar ini tuh tinggal cari aja di elemennya ini. Misalnya ibadah orang Islam, keluarlah dia. Ibadah orang Buddha, ibadah orang Konghucu, jadi keluar dia. Yang merah track panjang ini itu lagunya, backsoundnya, audionya. Itu tadi saya ambil dari yang ini audio. Oke, lanjut. Nah ini untuk sila kedua ya, penerapannya. Ini maknanya. Ini penerapannya. Nah ini bisa bergerak. Nah ini kayak mana nih kok bisa bergerak seperti ini? Contoh pengamalan sila kedua adalah. Nah ini supaya karena bisa bergerak seperti ini, itu karena misalnya nih kita buat lagi ya. Kita cari dulu elemennya. Sepeda motor. Oke. Nah ini kan ada nih sepeda motor. Nah ini saya mau buat dia berjalan di belakang mobilnya ya. Nah supaya dia bisa buat berjalan itu dia harus di edit gambar. Ini harus ketik yang ini. Kemudian buat animasi. Nah buat animasi ini baru kita klik aja, kita tarik dia jalan. Nah lurus. Oke, udah selesai. Nah jalan dia nih ya. Tinggal gampang kayak gitu. Kalau mau buat, tinggal langsung ketik yang di animasi itu tadi. Oke, selanjutnya. Nah ini sila ketiga. Ini gambar-gambar peta ini juga di elemen, tinggal cari aja peta Indonesia gitu ya. Jadi ada dia di elemennya, jadi elemennya itu banyak sekali. Nah ini yang bagian ini kan ini ada gerobak mamang-mamang. Nah ini itu saya ambil di YouTube di green screen kayak yang tadi, yang animasinya itu, animasi bergeraknya itu. Terus nah banyak lagi. Ini gambar-gambarnya ini juga di elemen, jadi banyak banget gambar-gambar yang menarik supaya anak-anak itu di dalam pembelajaran juga menarik. Nah ini
tidak menyontek. Ini semua ada gambar-gambar, tinggal cari aja di sini elemennya orang yang menyontek gitu kan. Tinggal cari keluar dia elemennya. Nah, selesai sampai di sini. Oke. Selanjutnya nah, jadi video pembelajaran ini bisa digunakan untuk mengajar materi-materi yang ingin diajarkan di kelas. Misalnya materi yang saya gunakan ini kan tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Di sini saya menjelaskan tentang makna sila-sila Pancasila gitu kan. Dari penerapannya, makna simbolnya, perumusan Pancasila di sini ada saya jelaskan. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan materi yang lain, boleh disesuaikan aja gitu, mau misalnya zat padat, zat cair, cari aja elemennya di sini, ini banyak elemennya. Ini menggunakan Canva Guru. Kalau misalnya Canva biasa itu mungkin elemennya banyak yang pro ya, jadi agak sulit. Nah, ini tampilannya, ini yang ada dibuat, yang ini tampilan desain-desain yang sudah pernah dibuat. Nah, ini dia. Dia bakal tersimpan di sini. Terus kalau misalnya teman-teman ingin membuat PPT, bisa juga dari Canva. Ingin membuat LKPD, bisa juga dari Canva. Jadi Canva ini sangat bermanfaat sekali untuk guru, terutama ya untuk guru, supaya pembelajaran di kelas itu tidak terlalu monoton. Jadi ada interaktifnya, ada animasinya, ada videonya yang bikin anak-anak itu nggak bosan di kelas gitu. Jadi ini materi udah dijelaskan di sini. Jadi ini sangat membantu guru sekali. Jadi guru-guru bisa tidak perlu banyak menjelaskan banget gitu, karena ini sangat membantu kita untuk memberi materi kepada anak-anak. Tinggal desain saja, dicari elemennya. Jadi penggunaannya itu ya untuk belajar, untuk media, untuk bahan ajar di kelas, ditampilkan menggunakan InFocus gitu ya, supaya besar. Nah, jadi selesai. Kalau misalnya teman-teman mau ngunduh nih videonya, tinggal ketik di sini, ini dia. Kemudian tinggal ini unduh. Nah, di sini udah ada, dia udah menyarankan dalam bentuk video, karena kan ini video pembelajaran, nggak mungkin kita dalam bentuk PDF, dalam bentuk foto, itu kan tidak mungkin ya. Jadi dalam bentuk video langsung aja diunduh, tekan unduh, langsung dia terunduh dan tersimpan di laptop kita. Ini oke. Nah, mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa mencoba Canva untuk membuat bahan ajar, baik itu LKPD, video pembelajaran, animasi, ataupun video pembelajaran yang biasa nggak ada animasinya, itu juga boleh, ataupun untuk presentasi itu boleh. Nah, jadi mana ya? Nah, jadi bisa teman-teman gunakan ini untuk pembelajaran supaya tidak bosan dan melaksanakan perintahnya. Dan beradab.
Scorpio artinya? Materi tersebut saling berkaitan, berarti setiap manusia harus bertindak sesuai perilaku. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk video ini kan lebih semangat belajarnya daripada kita hanya berfokus kepada buku paket. Jadi di video ini materinya itu udah disesuaikan dengan buku gitu. Udah disesuaikan dengan buku yang akan yang akan dipelajari oleh anak-anak gitu ya. Cuman ini dalam bentuk videonya yang dianimasikan supaya lebih menarik gitu. Jadi cukup sekian proses pembuatan dan penggunaan Canva, video animasi dari Canva-nya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.